Terima kasih. Jadi masalah rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila pada tanggal 16 Juni yang lalu melalui mimbar ini juga saya mengatakan pemerintah sudah menyatakan posisinya atau sikapnya, yaitu pertama meminta DPR untuk tidak membicarakan itu lagi. Pemerintah minta untuk menunda pembicaraan itu karena dua alasan. Satu, pemerintah ingin lebih fokus ke penanganan COVID. Yang kedua, materinya masih menjadi pertentangan dan perlu lebih banyak menyerap aspirasi, sehingga DPR diminta untuk banyak lagi mendengar pendapat masyarakat. Itu dulu tanggal 16, saya katakan begitu. Sejauh menyangkut substansi, ada dua sikap dasar pemerintah. Pertama, kalau mau bicara Pancasila, penyebar luasan Pancasila dan sosialisasi Pancasila, maka ketetapan MPRS nomor 25 tahun 66 itu harus menjadi dasar pertimbangan utama sesudah Undang-Undang Dasar. Tanpa itu, pemerintah pada posisi tidak setuju membicarakan Pancasila tanpa berpedoman pada TAP MPRS nomor 25 tahun 66, yaitu tentang pembubaran PKI dan larangan penyebaran ajaran komunisme, marxisme, leninisme, kecuali untuk keperluan studi akademik, bukan untuk penyebaran. Sejauh menyangkut substansi pula, pemerintah berposisi bahwa Pancasila yang resmi dan dipakai itu hanya satu, yaitu Pancasila yang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan, yang terdiri dari 5 sila yang merupakan satu kesatuan makna, dimaknai dalam satu tarikan nafas, tidak bisa dipisah, tidak bisa dikurangi, tidak bisa diperas. Pokoknya itu Pancasila, bukan Tri atau Eka. Itu posisi pemerintah. Dan posisi pemerintah ini tetap sampai sekarang. Tetapi karena itu baru diumumkan kepada publik dan dikomunikasikan secara politis ke DPR, maka pemerintah besok akan menyampaikannya secara resmi. Menyampaikannya secara resmi, secara fisik, dalam bentuk surat. Menteri yang akan menyampaikan ke situ mewakili Presiden Republik Indonesia. Sehingga nanti silakan DPR sesudah itu mau dibawa ke proses legislasi apakah prolegnas atau apa, tetapi pemerintah akan menyatakan sikap seperti itu. Satu, prosedur yang minta mendengar aspirasi masyarakat. Yang kedua, substansi, bahwa TAP MPRS itu final dan Pancasila yang sah resmi itu adalah Pancasila tanggal 18 Agustus 1945 yang bunyinya tidak bisa dikurangi dan tidak bisa ditambah. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu tidak bisa dikurangi, tidak bisa diperas, tapi juga tidak bisa ditambah. Itu posisi pemerintah. Soal-soal lain bisa didiskusikan di luar itu. Saya kira itu yang dari saya. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Besok saya akan ke DPR, jamnya masih diatur. Silakan, yang ingin bertanya tentang RUU HIP. Sudah? Ya, dari TV One, silakan. Saya ingin mempertegas, berarti sikap pemerintah itu meminta DPR untuk menunda terlebih dahulu dengan dasar-dasar di dasar lainnya yang menjadi ataupun mempengaruhi pemerintah meminta hal itu kepada DPR apa Pak? Tidak ada, dasarnya dua. Satu, kita ingin konsentrasi COVID. Yang kedua, substansinya kita tidak setuju dalam dua hal yang banyak diprotes oleh masyarakat.
Kan dua yang diprotes. Satu soal TAP MPRS, yang kedua soal Trisila dan Ekasila. Nah, kita jawab itu, kita sependapat dengan masyarakat. Jadi biar nanti DPR kapan mau melakukannya di dalam proses legislasi. Jadi saudara, ini masalah ketatanegaraan. Sehingga kita itu pemerintah meskipun punya sikap tidak bisa menyatakan cabut gitu, nggak bisa. Jadi harus ada proses legislasinya karena ini masalah demokrasi dan demokrasi itu tidak boleh jalan. Demokrasi itu tidak boleh jalan tanpa demokrasi, tanpa prosedur-prosedur yang terukur. Karena kalau pemerintah sesukanya pokoknya cabut, nggak bisa. Besok kalau ada pemerintah lain cabut, atau DPR suatu saat cabut, harus ada proses demokrasinya. Dan kita politisnya sudah kita nyatakan tanggal 16 Agustus proses nomokrasinya, proses hukumnya, hukum ketatanegaraannya akan disampaikan secara resmi karena kita punya waktu sampai tanggal 22. Sehingga sebenarnya kami akan menyampaikannya sekitar tanggal 20. Tapi Bapak Presiden mengatakan karena DPR akan segera reses. Gitu. Maka kita menyampaikannya dipercepat. Cukup? Biar masih ada lagi? Presiden resesnya enak. Soal HIP? Ada lagi? Sudah? Nggak ada lagi ya? Soal Cukup HIP? ya? Cukup. Cukup. Yang lain boleh? Satu. Silakan. Ya, yang ini dulu. Ya. Surat apa? Oh ya, biar saya kira sudah ada aturan hukumnya, ada peraturan disiplinnya di lingkungan Polri atau di semua lingkungan pemerintahan. Dan saya kira zaman sekarang menyelesaikannya harus terbuka, tidak bisa akal-akalan karena masyarakat juga sudah pinter. Kita tunggu aja tindakan dari Polri. Cukup ya? Cukup ya? Baik, terima kasih teman-teman. Satu lagi, oh, satu lagi, boleh. Apa kamu? Dari mana, Enyus? Karena ngacung pertama tadi. Apa? Iya, silakan. Pak, terkait pemburu koruptor itu kan ada pro kontra, salah satunya juga dari KPK bilang kurang serp dengan adanya itu gitu. Nah, tanggapan soal itu gimana Pak? Apakah nanti akan ada perbincangan lebih lanjut juga atau akan melibatkan KPK juga? Ya, kalau di negara demokrasi itu apapun ada pro kontra. Kalau Anda bilang KPK misalnya agak kurang setuju, itu Pak Nawawi, dan bagus Pak Nawawi itu. Tapi kalau saya baca Pak Firly hari ini bagus, mendukung. Nah, KPK kan ada banyak orang juga dan itu tandanya demokrasi. Nah, yang berlaku nanti adalah keputusan rapat resmi, proses nomokrasinya, proses politik tukar opininya gitu, siapa aja boleh ngomong. Dan saya akan terus mengerjakan ini secara serius tentang tim pemburu koruptor ini. Tapi tetap memperhatikan saran-saran dari masyarakat. Baik, terima kasih. Cukup, ya? Terima kasih Pak Mahfud, terima kasih teman-teman ya. Yuk, terima kasih.